Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Malikah di channel Malikah San. Teman-teman, hari ini saya akan berbagi informasi tentang sistematika antara rancangan aktualisasi tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. Ada beberapa perbedaan yang perlu kalian ketahui sebelum nanti menyusun rancangan aktualisasi. Oleh sebab itu, bagi kalian yang belum klik subscribe, silahkan kalian bisa klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Baik teman-teman semuanya, saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara rancangan aktualisasi tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. Kita lihat untuk rancangan aktualisasi tahun ini lebih simple dan juga tidak sebanyak rancangan aktualisasi tahun-tahun sebelumnya. Nah, oleh karena itu teman-teman juga harus memahami panduan yang diberikan oleh masing-masing BPSDM. Nah, untuk mengetahui panduan dari BPSDM masing-masing, kalian bisa cek di masing-masing websitenya masing-masing, oke? Untuk di Provinsi Jawa Tengah, ini kita menggunakan panduan yang ada di agenda 4, yaitu panduan aktualisasi dan habituasi. Teman-teman semuanya bisa mendownload untuk panduan penyusunan rancangan aktualisasi yang akan teman-teman kerjakan. Jadi itu menjadi panduan utama buat teman-teman semuanya. Oke, kita lihat untuk tahun ini, untuk di bab 1, rancangan aktualisasi ini berisi tentang profil organisasi dan tugas peserta. Berbeda dengan tahun sebelumnya, di bab 1 ini adalah tahun ini saya ambil dari rancangan aktualisasi tahun 2019. Jadi di bab 1 ini masih ada namanya pendahuluan yang berisi latar belakang, kemudian identifikasi isu, ini masuk di bab 1, kemudian ada analisis isu strategis, baik itu melalui teknik APKL maupun USG, dan juga dampak isu yang apabila tidak diselesaikan, ini masuk di bab 1. Kemudian di bab 1 untuk tahun 2019 ini masih ada tujuan dari perancangan aktualisasi, kemudian manfaatnya, ini manfaat bagi satuan kerja ataupun manfaat bagi CPNS sendiri. Itu di bab 1. Akan tetapi untuk tahun ini, di rancangan aktualisasi tahun ini, di bab 1 hanya berisi, yang pertama adalah gambaran umum organisasi, yang berisi dasar hukum, kemudian struktur organisasi sekolah, visi misi dan juga nilai, ini diambil dari visi misi kabupaten. Kemudian yang selanjutnya ada tugas peserta. Di sini muncul di bab 1 untuk tugas peserta. Kemudian di bab 1 juga ditampilkan untuk role model. Ya, ini untuk bab 1 rancangan aktualisasi yang terbaru, hanya sampai pada role model. Oke, untuk yang kedua, di bab 2, teman-teman bisa melihat ini berkaitan dengan landasan teori. Ini merupakan rancangan aktualisasi tahun 2019 ya, jadi masih ada bab 2 yang berisi landasan teori. Nah, di sini untuk landasan teori ini berisi tentang teori-teori yang telah diberikan, terutama di modul MOOC. Nah, baik dari agenda 1 sampai agenda 4 ini dituangkan di landasan teori ini. Ini untuk rancangan aktualisasi tahun 2019. Sedangkan untuk di tahun ini, bab 2 ini berisi tentang rancangan aktualisasi dan habituasi. Yang mana isinya ini yang pertama adalah identifikasi isu. Nah, seperti teman-teman ketahui tadi, untuk yang tahun lalu, identifikasi isu masuk di bab 1. Akan tetapi untuk tahun ini, identifikasi isu masuk di bab 2. Kemudian ada identifikasi isu melalui metode APKL dan juga melalui analisis isu dengan metode USG. Nah, di sini masuk di bab 2. Kemudian untuk di bab 2 yang tahun ini ada yang namanya analisis penyebab isu. Yang mana analisis penyebab isu ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, teman-teman. Jadi di sini ada yang namanya analisis penyebab isu menggunakan diagram fishbone atau tulang ikan. Yang mana kita diminta untuk mencari
penyebab-penyebab isu yang berkaitan dengan isu utama. Jadi, kepala ikan di sini ini merupakan isu utama, di mana kita dari isu utama ini kita cari melalui tulang-tulang ikan ini. Nah, di tulang-tulang ikan ini merupakan penyebab isu yang menjadikan adanya isu utama. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada beberapa pembagian atau penyebab isu yang berkaitan dengan man, atau ini dilihat dari orangnya, kemudian material, kemudian metode, dan juga milieu. Milieu ini berkaitan dengan lingkungan. Nah, jadi ketika kalian membuat diagram fishbone, kalian menentukan penyebab isu apa saja yang menyebabkan penyebab isu di kepala ikan ini. Nah, untuk penyebab isu yang berwarna biru ini merupakan penyebab isu-isu prioritas. Nah, jadi setelah kita analisis penyebab isu, kemudian kita bisa melihat di sini dampak bila isu tidak diselesaikan. Dan yang selanjutnya adalah yang ditulis adalah gagasan pemecahan isu. Nah, untuk gagasan pemecahan isu itu sendiri, ini diambil dari isu-isu prioritas. Jadi, isu-isu prioritas tersebut nanti kita cari gagasan pemecahan isunya apa. Misalkan, untuk kegiatan yang saya buat, nah ini kita lihat ya, untuk penyebab isu-isu prioritas. Nah, misalkan saya ambil dari metodenya ya. Untuk isu prioritas yang muncul di bagian metode, ini adalah belum ada tutorial pembuatan media pembelajaran berbasis ICT oleh guru. Nah, maka nanti akan saya selesaikan di gagasan pemecahan isu, yaitu kegiatan yang ke-5, yaitu menyusun tutorial pembuatan media pembelajaran. Nah, jadi antara isu prioritas dan gagasan pemecahan isu itu harus sinkron atau harus nyambung. Jadi ketika kalian menemukan 4 isu prioritas, setidaknya ada 4 kegiatan yang harus diselesaikan untuk menyelesaikan isu-isu prioritas tersebut. Kemudian untuk di bab 2, selain ada gagasan pemecahan isu, di sini juga ada rancangan aktualisasi dan habituasi. Di sini dijelaskan berkaitan dengan unit kerja, kemudian identifikasi isu yang kita tadi sudah analisis, kemudian isu yang diangkat sampai pada penyelesaian isu. Oke. Ini di bab 2. Oke, itu di bab 2 yaitu rancangan aktualisasi tahun ini. Nah, untuk rancangan aktualisasi tahun ini hanya 2 bab saja. Akan tetapi coba kita lihat untuk rancangan aktualisasi tahun 2019. Nah, masih ada bab 3. Bab 3 ini berisi tentang tugas, unit kerja, dan tugas peserta. Nah, di sini menjelaskan tentang profil organisasi, kemudian tugas peserta, dan juga struktur organisasi unit kerja masing-masing. Nah, padahal di rancangan aktualisasi tahun ini berkaitan dengan unit kerja dan tugas peserta itu ada di bab 1. Jadi untuk tahun ini benar-benar banyak sekali bagian-bagian yang dipangkas dan lebih efektif dan efisien juga. Kemudian untuk rancangan aktualisasi tahun 2019 ini masih ada bab yang selanjutnya yaitu bab 4. Ini berkaitan dengan rancangan kegiatan aktualisasi di mana kita menjelaskan tentang isu yang kita ambil beserta gagasan pemecahan isu. Teman-teman bisa lihat di sini ada isu yang diambil, kemudian gagasan penyelesaian isu dan tabel rancangan aktualisasi. Nah, di sini untuk rancangan aktualisasi tahun ini, untuk gagasan pemecahan isu dan juga isu yang diambil ini masuk di bab 2, beserta tabel atau matrik rancangan aktualisasi peserta pelatihan dasar CPNS. Nah, di sini untuk tabelnya ada di bab 2. Ini sudah sangat berbeda sekali ya. Jadi untuk teman-teman semuanya yang akan mengerjakan rancangan aktualisasi tahun ini, sebisa mungkin kalian harus memahami dan juga membaca panduannya. Jangan asal copy paste karena akan jelas sekali perbedaannya untuk tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian untuk jadwal rencana pelaksanaan kegiatan aktualisasi di rancangan aktualisasi tahun 2019 ini ada di bab 4.
Sedangkan untuk jadwal kegiatan aktualisasi di RA tahun ini ada di bab yang kedua. Oke, jadi sampai di sini paham untuk teman-teman semuanya ya. Jadi saran saya, teman-teman bisa menyimak panduan yang diberikan oleh BPSDM masing-masing kabupaten. Untuk Provinsi Jawa Tengah menggunakan sistematika rancangan aktualisasi yang saya sampaikan tadi. Oleh karena itu, teman-teman perlu berhati-hati dalam menyusun sistematika rancangan aktualisasi yang akan teman-teman buat. Nah, jangan sampai lupa berkaitan dengan jenis huruf, kemudian ukuran huruf, semuanya juga harus teman-teman perhatikan. Baik itu tadi yang bisa saya jelaskan berkaitan dengan perbedaan antara sistematika rancangan aktualisasi tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun ini di Provinsi Jawa Tengah, rancangan aktualisasi hanya 2 bab saja. Nah, untuk tahun-tahun sebelumnya ada sampai 4 bab yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, tetap semangat untuk menyusun rancangan aktualisasi yang akan teman-teman buat. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.